Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Rifkandika. Pada praktikum ini saya akan mempresentasikan materi transaksi dan data basis data terdistribusi menggunakan MySQL dan PHP pada SAM. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja transaksi database seperti commit, rollback, save point, trickle, dan replikasi database. Penjelasan transaksi database. Kegiatan pertama adalah mempelajari transaksi database. Transaksi digunakan untuk menjaga konsistensi data menggunakan konsep ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Tujuannya agar data tetap aman dan konsisten saat terjadi proses tambah ubah data atau hapus data. Yang pertama, saya membuat program commit. Saya mencoba membuat program perintah commit. Commit digunakan untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke database. Saya membuat storage production transaksi 1 tanpa commit. Data pasien muncul sementara, tetapi tidak masuk ke tabel pasien. Seperti ini. Untuk prosedurnya, delimiter and dollar, create production transaksi 1, bikin, insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP, values, NS dollar, delimiter. Setelah itu saya membuat transaksi dengan commit telah dijalankan menggunakan transaksi 2. Data berhasil tersimpan permanen ke tabel pasien. Kesimpulannya adalah tanpa commit, perubahan data tidak akan tersimpan permanen. Ini untuk hasilnya. Kemudian saya membuat program rollback. Rollback digunakan untuk membatasi transaksi yang sedang berjalan sebelum commit. Saya mencoba update nama pasien, tetapi setelah rollback perubahan dibatalkan. Data kembali seperti semula. Kesimpulannya adalah rollback berfungsi untuk mengembalikan data ke kondisi sebelumnya. Ini untuk prosedurnya, delimiter, dollar, create correction, transaksi 3, bikin, start transition, update pasien, set nama pasien, where ID pasien, rollback, copy, and dollar. Berikut untuk outputnya. Lalu saya membuat program save point. Save point digunakan untuk membuat titik penyimpanan sementara dalam transaksi. Contohnya saya memasukkan beberapa data pasien, kemudian membuat save point. Setelah rollback ke save point, hanya data tertentu yang dibatalkan. Kesimpulannya, save point memudahkan rollback ke titik tertentu tanpa membatalkan semua transaksi. Seperti untuk programnya, delimiter yes dollar, create production, transaksi 5, bikin, start transaction. Enter info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP, values. Save point 1. Insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP, values. Rollback to point. Insert to pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP, values. Config and use dollar. Delimiter. Berikut untuk outputnya seperti ini. Kemudian saya membuat trigger. Trigger adalah perintah otomatis yang berjalan ketika terjadi event pada tabel seperti insert, update, atau delete. Pada waktu ini saya membuat tabel obat dan transaksi obat, kemudian saya membuat trigger yang berfungsi mengurangi stok obat secara otomatis ketika ada transaksi pembeli obat. Setelah saya memasukkan data transaksi,
Stok obat berhasil berkurang otomatis, artinya trigger berjalan dengan baik. Berikut untuk prosedur pembuatan tabel obat dan transaksi obatnya. Ini tabel obat dan tabel transaksi obat. Create tabel obat, ID obat, and auto insert, remit key, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kode ini untuk programnya, ID transaksi in auto insert primary key, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Berikut untuk prosedur triggernya, delimiter $, get trigger, after insert on transaksi obat, for row, begin, update obat, set stock, stock new, where ID obat, new ID obat, and $. Delimiter agar stok obat otomatis berkurang ketika terjadi transaksi pembelian obat. Contohnya, jika pasien membeli 5 obat amoxicillin, maka stok pada tabel obat otomatis berkurang 5. Ini trigger after insert, karena trigger berjalan setelah data transaksi dimasukkan. Kalau mau update stock, set stock, new, artinya stok dikurangi jumlah pembelian berdasarkan ID obat yang sama. Simpulannya, trigger membantu otomatis perubahan data dalam database.